Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan anggota kelompok Dinda Hasya Sairama NIM 39, Galuh Pramudia Wardani NIM 12, Riana NIM 31, Ismatul Maula Azizi NIM 06, Tutik Handayani NIM 41, Salsa Fitrian Nur Afifah NIM 20, Laila Nurul Hasanah NIM 22, dan Intan Anissa Dewi NIM 27. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Aplikasi Bioteknologi Molekuler dalam Budidaya Air untuk memenuhi praktikum 1 Biologi Sel dan Molekuler. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan tentang bioteknologi dalam budidaya air. Bioteknologi telah menjadi bagian penting dalam peningkatan efisiensi dan produktivitas budidaya air. Dengan memanfaatkan teknik-teknik mutakhir, kita dapat mengoptimalkan produksi ikan dan tanaman air. Penerapan bioteknologi juga membantu dalam konservasi spesies, mengurangi penyakit, dan meningkatkan kualitas produk hasil budidaya di berbagai ekosistem perairan. Aplikasi bioteknologi molekuler dalam budidaya air adalah penerapan teknologi berbasis genetika dan biologi molekuler untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, kesehatan, dan keberlanjutan organisme yang dibudidayakan dalam ekosistem perairan, seperti ikan, udang, kerang, atau alga. Teknologi ini mencakup penggunaan metode seperti analisis DNA, rekayasa genetik, vaksin DNA, seleksi berbasis marker genetik, dan teknik molekuler lainnya untuk 1. Meningkatkan performa organisme, misalnya pertumbuhan yang lebih cepat, daya tahan terhadap lingkungan ekstrim. 2. Mencegah atau mengendalikan penyakit melalui deteksi patogen secara molekuler atau pengembangan vaksin. 3. Memanfaatkan sumber daya genetik untuk reproduksi atau konservasi spesies. 4. Mendukung pemantauan lingkungan dengan teknologi genetik untuk memastikan keberlanjutan budidaya. Penerapan ini bertujuan untuk mendukung kebutuhan industri aquaculture modern sambil menjaga keseimbangan ekosistem. Aplikasi bioteknologi molekuler dalam budidaya air. Yang pertama, ada pengembangan organisme akuatik unggul. Penggunaan teknologi rekayasa genetik untuk menciptakan spesies ikan atau udang yang lebih tahan terhadap penyakit, suhu ekstrim, dan kualitas air yang buruk. Misalnya, ada ikan transgenik yang lebih cepat tumbuh atau lebih tahan terhadap infeksi. Yang kedua, ada peningkatan kualitas pakan. Rekayasa genetik pada mikroorganisme atau tanaman pakan untuk meningkatkan kandungan protein dan nutrisi yang lebih baik bagi organisme budidaya air, sehingga meningkatkan efisiensi produksi. Yang ketiga, pemantauan kesehatan dan genetik. Teknik PCR digunakan untuk mendeteksi penyakit pada organisme budidaya air dengan lebih cepat dan akurat, sehingga membantu petani mengelola risiko penyakit dengan lebih efisien. Yang terakhir, ada bioremediasi dengan mikroorganisme. Pemanfaatan mikroba yang dimodifikasi secara genetik untuk mengurangi polusi atau bahan kimia berbahaya dalam sistem budidaya air, seperti mengurai amonia atau nitrat berlebih yang dapat merusak ekosistem. Peran bioteknologi dalam budidaya air. Yang pertama, peningkatan genetik organisme aquaculture. Yang kedua, produksi pakan dan nutrisi. Yang ketiga, pengendali penyakit. Keempat, pengelola lingkungan. Kelima, produksi biomasa dan bahan baku industri. Dan yang terakhir, yang keenam adalah pemantauan dan analisis genetik. Tantangan dan etika penggunaan bioteknologi. Bioteknologi menghadapi banyak tantangan, termasuk isu etika tentang penyuntingan gen dan pengaruhnya pada lingkungan dan masyarakat. Ada 6 isu penting. Yang pertama adalah etika dan keamanan. Manipulasi genetik akan memicu perdebatan dengan risiko penyalahgunaan teknologi untuk individu dan masyarakat. Yang kedua, regulasi dan kebijakan. Regulasi ketat diperlukan untuk keamanan produk bioteknologi, tetapi prosesnya sering menghambat inovasi. Yang ketiga, aksesibilitas dan biaya. Teknologi canggih sering mahal dan sulit diakses di masyarakat, menjadi tantangan besar untuk menjadikannya terjangkau. Yang keempat, perlawanan mikroba. Penggunaan antibiotik berlebihan akan meningkatkan resistensi mikroba, memerlukan pengembangan solusi baru. Yang kelima, transparansi dan keterlibatan publik. Keterlibatan publik dalam keputusan bioteknologi itu penting, serta transparansi untuk meningkatkan kepercayaan. Yang terakhir adalah tanggung jawab ilmiah.
Peneliti harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dan melakukan penelitian dengan etika tinggi. Bioteknologi berpotensi besar, tetapi harus digunakan secara etis dan bertanggung jawab. Manfaat aplikasi bioteknologi molekuler dalam budidaya air ada 5. Yang pertama, meningkatkan kualitas organisme aquaculture. Teknologi molekuler memungkinkan pemulihan ikan atau udang dengan kualitas yang lebih unggul, seperti ukuran yang lebih besar, rasa lebih enak, dan nilai gizi yang lebih tinggi. Yang kedua, resistensi terhadap penyakit. Melalui rekayasa genetik, organisme aquaculture dapat dirancang agar lebih tahan terhadap penyakit seperti virus, bakteri, atau parasit yang dapat mengurangi kerugian akibat infeksi dan meningkatkan hasil panen. Yang ketiga, pertumbuhan yang lebih cepat. Bioteknologi memungkinkan pengembangan strain organisme yang tumbuh lebih cepat, mengurangi waktu, siklus budidaya, dan meningkatkan hasil panen per unit waktu. Yang keempat, peningkatan efisien pakan. Melalui pemulihan genetik, ikan atau udang yang dibudidayakan dapat lebih efisien dalam mengkonversi pakan menjadi massa tubuh yang mengurangi kebutuhan pakan dan biaya operasional. Yang kelima, pengurangan polusi lingkungan dengan menghasilkan organisme yang lebih efisien dalam tumbuh dan berkembang. Bioteknologi dapat membantu mengurangi dampak negatif dari budidaya air terhadap lingkungan, seperti limbah organik dan polusi air. Studi kasus aplikasi bioteknologi molekuler dalam budidaya perairan. Latar belakang, dalam beberapa dekade terakhir, industri aquaculture telah mengalami pertumbuhan pesat yang diiringi dengan penurunan stok ikan alami akibat overfishing dan masalah lingkungan. Ini mendorong pengembangan teknologi budidaya yang lebih efektif, salah satunya melalui aplikasi bioteknologi molekuler. Teknologi yang digunakan: 1. Rekayasa genetik. Penggunaan teknik seperti mikroinjeksi dan elektroforesis untuk mentransfer gen yang diinginkan ke dalam organisme budidaya, seperti ikan salmon yang dimodifikasi untuk toleransi suhu dingin. 2. Pemetaan genetik. Pendekatan pemetaan genetik untuk meningkatkan kualitas benih menggunakan metode seperti DNA fingerprinting untuk identifikasi keragaman genetik. 3. Budidaya monoseks. Strategi budidaya yang memfokuskan pada produksi individu jantan atau betina untuk meningkatkan efisiensi pertumbuhan dan pengurangan masalah perkawinan yang tidak diinginkan. 4. Deteksi patogen. Pengembangan metode deteksi dini patogen menggunakan PCR untuk mengidentifikasi bakteri dan virus yang dapat membahayakan hasil budidaya. Hasil penggunaan bioteknologi molekuler dalam aquaculture telah menunjukkan hasil yang signifikan, termasuk 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan. 2. Pengurangan resiko penyakit melalui deteksi dini patogen. 3. Efisiensi yang lebih baik dalam pemulihan benih unggul. Kesimpulannya, aplikasi bioteknologi molekuler dalam budidaya perairan tidak hanya meningkatkan hasil produksi tetapi juga mendukung keberlanjutan sumber daya perikanan. Dengan terus mengembangkan penelitian dan teknologi baru, industri aquaculture dapat menjawab tantangan yang dihadapi saat ini. Studi kasus berikutnya yaitu ada studi kasus keberhasilan aplikasi bioteknologi. Salah satu studi kasus sukses adalah pengembangan ikan nila yang tahan penyakit di Indonesia. Dengan menggunakan teknik rekayasa genetik, ikan ini dapat bertahan dari virus dan parasit. Hasilnya, pengusaha budidaya ikan mengalami peningkatan hasil panen hingga 40%, serta pengurangan biaya operasional hingga 30%. Ini menunjukkan potensi besar bioteknologi dalam meningkatkan keberlanjutan budidaya perikanan. Selanjutnya adalah inovasi terbaru dalam bioteknologi budidaya air. Inovasi terkini dalam bioteknologi budidaya air mencakup penggunaan CRISPR untuk mengedit gen pada spesies ikan. CRISPR merupakan singkatan dari Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeat. Adalah suatu segmen DNA tertentu pada prokariota atau bakteri dan archaea yang terdiri dari sekuens atau urutan nukleotida dengan repetisi pendek. Teknologi ini memungkinkan peningkatan ketahanan terhadap penyakit dan adaptasi lingkungan secara lebih cepat. Selain itu, pengembangan sistem aquaponik berteknologi tinggi yang mengkombinasikan aquaculture dan hidroponik juga menarik perhatian banyak peneliti dan produsen, dengan potensi untuk meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan.
Selanjutnya yaitu masa depan bioteknologi dalam sektor perikanan. Yang pertama, inovasi berkelanjutan. Dengan semakin berkembangnya teknologi, bioteknologi akan terus berinovasi, membantu efisiensi dalam budidaya air yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Yang kedua, diversifikasi produk. Bioteknologi dapat membuka peluang untuk mendiversifikasi produk perikanan, memberikan variasi yang lebih menarik bagi konsumen dan meningkatkan nilai pasar. Dan yang ketiga, kolaborasi penelitian. Kolaborasi antara ilmuwan, industri, dan pemerintah sangat penting untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan potensi bioteknologi dalam sektor perikanan secara maksimal. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.